Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan temuan saya di makalah individu dengan judul ramuan daun dadap serep sebagai penurun demam di mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Di sini ada saya sendiri, Amalia Lukna, dengan NIM 22098113, kelas keperawatan 1B, angkatan 2022. Lalu di sini ada hasil temuan saya yang saya baca dari beberapa jurnal. Jadi demam itu merupakan salah satu gejala penyakit yang umum di masyarakat Indonesia ya. Kita tahu semuanya. Nah, pengobatan tradisional dengan menggunakan tanaman obat itu sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat zaman dahulu. Secara historis di Bali, penggunaan daun dadap itu sebagai obat dengan secara historis di Bali, penggunaan daun dadap sebagai obat demam itu sudah dilakukan sejak zaman kerajaan Hindu di Bali. Penggunaan dadap ini itu sebagai obat kompres tradisional penurun panas secara turun-temurun. Penggunaan daun dadap serep ini diolah menjadi boreh daun dadap itu untuk memberikan implikasi kepada pasien. Di antaranya itu untuk menurunkan panas, meredakan sakit kepala dan pusing, serta mengatasi insomnia. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai farmakologi dan mengenai non-farmakologinya. Menurut farmakologinya, penurunan demam dengan pemberian antipiretik itu seperti paracetamol dan ibuprofen itu tuh penggunaan antipiretik ini memiliki efek samping seperti mengakibatkan spasme bronkus, peredaan saluran cerna, penurunan fungsi ginjal, dan dapat menghalangi supresi respon antibodi serum. Nah, menurut non-farmakologinya, penurunan demam itu dengan pengobatan tradisional seperti tanaman dadap serep yang memiliki kandungan saponin, flavonid, polifenol, tanin, dan alkaloid. Kandungan ini semua itu bermanfaat sebagai anti-inflamasi, antimikroba, antipiretik, dan anti malaria. Lalu di sini ada contoh gambar dari daun dadap serepnya sendiri ya. Nah, di sini itu ada klasifikasi ilmiahnya. Dia berasal dari kingdom Plantae, subkingdomnya itu Trasilbionta, lalu superdivisinya itu Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, terus berada di kelas Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, lalu ordonya ada Fabales, lalu familinya Fabaceae, genusnya Erythrina, lalu spesiesnya Erythrina lithosperma. Nah, di beberapa daerah ini daun dadap serep ini namanya macam-macam. Ada yang menyebutnya dengan dadap minyak, dadap kunyit. Di daerah Sunda ini menyebutnya dadap kunyit. Kalau di daerah Jawa itu menyebutnya dadap uisah. Lalu ada yang menyebutnya juga dengan dadap lengan atau tetak oleng kalau berada di daerah Madura. Lalu apa aja sih sebenarnya kandungan daun dadap serep itu? Nah, daun dadap serep ini secara fungsional sejak dahulu itu difungsikan sebagai salah satu obat demam. Dadap serep ini mempunyai beberapa manfaat seperti antiinflamasi, antimikroba, antipiretik, dan anti malaria. Daun dadap serep ini memiliki prinsip perpindahan panas dengan metode konduksi. Maka dari itu tuh daun dadap serep bisa digunakan untuk menurunkan panas atau suhu tubuh karena daun dadap serep ini memiliki kandungan etanol yang berefek mendinginkan. Kompres daun dadap serep ini itu menggunakan prinsip konduksi. Nah,
Sebenarnya bagaimana sih pandangan sosial budaya mengenai obat tradisional daun dadap serap ini? Jadi, tanaman dadap serap ini tuh sudah digunakan oleh masyarakat Bali kuno sebagai sumber obat sejak abad 10 Masehi. Masyarakat Bali telah memanfaatkan tumbuhan tersebut untuk keperluan upacara bahan sayuran atau bahan obat. Nah, di masyarakat, daun dadap serap ini tuh digunakan untuk penurun demam. Biasanya itu dicampur dengan tumbuhan adas dan kapur sirih. Ramuan ini sebagai obat demam bagi wanita. Eh, Biasanya tuh digunakan saat wanita masa nifas atau bisa juga untuk pelancar ASI, pendarahan di luka bagian dalam atau saat sakit perut, mencegah keguguran, demam pada anak, serta kulit batang dari tanaman dadap serap ini tuh bisa digunakan sebagai pengencer dahak. Lalu, bagaimana sih cara pembuatan ramuannya? Jadi, ramuan ini tuh diberikan 5-6 lembar dadap serap. Lalu kita remas, lalu dicampur dengan tumbuhan adas sekitar 5-10 gram dengan kapur sirih 4-5 gram. Nah, konsumsi 3 kali sehari dengan durasi waktu 15-30 menit. Ditempelkan pada bagian-bagian seperti leher. Nah, metode kompres ini menetralisir suhu tubuh dengan penggunaan alat ataupun cairan yang menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukan. Dadap serap ini tuh dicampur dengan adas karena mempunyai kandungan sebagai bahan yang memperbaiki rasa dan mengharumkan ramuan obat secara empiris. Juga dapat digunakan sebagai jamuan atau bahan campuran ramuan dicampur dengan kapur sirih sebagai pengikat atau pengeras untuk mempertahankan tekstur sekaligus untuk menghilangkan rasa gatal. Karena tekstur permukaan daun dadap serap itu agak seperti dulu kalau menempel di kulit kita, jadi bisa menimbulkan gatal pada kulit kita. Nah, selanjutnya ini ada efek dari ramuan dadap serap ini. Pembersih daun dadap serap ini apabila kita aplikasikan secara terus-menerus itu akan menimbulkan iritasi kulit, ditandai dengan adanya kemerahan pada permukaan kulit serta gatal, terlebih lagi di kulit anak kecil atau yang masih bayi yang kulitnya tuh masih cenderung sensitif. Oleh sebab itu, ramuan dadap serap ini dicampur dengan adas untuk memberikan efek harum serta menenangkan, dan kapur sirih itu untuk menghilangkan rasa gatal. Baik, sekian presentasi dari pemaparan makalah individu saya. Terima kasih sudah mendengarkan.